Itu sih cuma menyampurkan bahan-bahan ya seperti gula, air, pengembang, terus kayak ada tepung gitu-gitu kan, nanti kayak habis itu langsung di mixer aja ya. Cuman kita juga harus menunggu fragmentasinya, itu juga lama sekali ya. Itu berjam-jam. Berjam-jam. Ya. Gimana caranya kita juga ngubah pola pikir kita gitu kan. Gimana caranya kita juga belajar merintis, jadi usaha gitu kan. Kita emang punya cita-cita memiliki brand sendiri. Pertama tuh jangan gengsi kita sebagai anak muda. Apa ya? Ya pokoknya cari hal yang positif gitulah. Halo, aku Rizka Fazarul. Aku berasal dari Jogja. Di sini aku membuka usaha baru. Mungkin baru banget ya dibilang, karena aku belum sampai 2 bulan. Aku di sini usaha pukis. Di sini tuh makannya bener-bener enak banget. Kalau kalian mau nyoba, kalian bisa datang di Maguwo, di sebelah timur Tugulang. Kalau kalian nyoba pasti nagih. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini jualan apa ya? Kita jualan pukis, Kak. Iya. Namanya apa? Nama pukis Nama kita pukis Pukis ini. Kena. Kena. Iya. Pukis Kena. Pukis Kena. Nah, ini udah berapa lama Mbak? Kita mau jalan 2 bulan. Iya, Pak. Nah, Jalan 2 bulan kurang. ini mahasiswa atau apa? Aku sebelumnya pekerja di suatu PT. Aku juga sembari kuliah juga. Kalau Masnya ini Kalau saya sendiri, saya kuliah. Kuliah. Iya. Oke, mahasiswa ya. Mahasiswa. juga. Terus kok bisa dari mahasiswa kuliah yang notabene mahasiswa dan mahasiswa itu senangnya masih main, belajar, minta duit. Kok bisa menemukan konsep jualan kopi itu dari mana Mbak? sebenarnya kita tuh emang hobi main. Cuman karena kita juga punya kesadaran dengan Kesadaran. minimnya uang Iya, gitu. berapa borosnya Setiap kita kalau main. pacaran. Gimana caranya kita juga ngubah pola pikir kita gitu kan. Gimana caranya kita juga belajar merintis, jadi usaha gitu kan. Kita emang punya cita-cita memiliki brand sendiri, dan kita pun kayak gimana caranya, ayo kita kayak kerja keras lah dengan uang kita seadanya gitu kan. Kita bisa merintis di usaha kayak gini ya, saling support aja gitu Mas. Kalau misalnya udah saling support kan enak gitu kan, kita bangunnya juga gimana, yang penting sama-sama jalan gitu. Sama-sama jalan gitu loh. Lu belajarnya dari mana Mbak? Atau Mas itu yang Ada temen sih. teman ya? Iya. ada Iya, Ngajarin gitu. nggak begitu detail ngajarin sih sebenarnya. temen. Kita yang belajar. 40% lah dari teman gitu. Mungkin kalau dari resep tuh sebenarnya sama, Sama. Hampir cuma sama. hanya ada takaran yang berbeda aja. Takaran itu. Spesifiknya beda ada. Iya. Mbak, Mas itu untuk modal hariannya itu berapa? Untuk modal di adonannya kita ada sekitar hampir 30.000. 30.000-an. Iya. Jadi berapa kilo itu? Kalau kita itu di weekend kita bisa nyetok sekitar sekilo. Kilo. Kalau hari-hari biasa kita hanya mampu menyetok paling nggak setengah kilo gitu Kak. Kurang lebihnya setengah kiloan. Harganya berapa sih satu? Satu pieces. Kita menjualnya satu porsi Kak. Satu porsi. Dapat Satu 5. box itu dapat 5, harganya itu 10.000. Harga 10.000. Ya. Itu untuk satu adonan itu jadi berapa cookies biasanya? Pernah itu nggak sih? Kalau iya sih, selalu tak hitung ya. Karena kalau di setengah kilo itu kita bisa jadi 10 sih Kak. Setengah itu jadinya 10. 10 ya. 10. Kalau satu berarti, ya kalau 1 kilo berarti bisa dihitung sendiri sih. 20. Ya. Cara buatnya itu bahan yang umum aja apa? Itu sih cuma menyampurkan bahan-bahan ya seperti gula, air, pengembang, terus kayak ada tepung gitu-gitu kan, nanti kayak habis itu langsung di mixer aja ya. Cuman kita juga harus menunggu fragmentasinya, itu juga lama sekali ya. Itu Iya. berjam-jam. Berjam-jam sih. Iya. Aja. Sekitar 12 jam. 12 jam. Kita harus menunggu fragmentasinya. Ya, itu baru Oke. kembang. Setengah hari ya. Iya benar. Jadi kalau kita misalnya mau pakainya buat sore 12 jam kemudian, sebelumnya harus di mixer gitu. Biar lebih mengembang, biar oke gitu loh. Ini bukanya dari jam berapa sih? Sebenarnya Biasanya tuh biasanya tuh malah 45 ya.
malah sebelum maghrib baru buka. Oh iya, Karena oke, ini siang baru malah. ya karena ini baru mungkin lagi niat ya kak ya, jadi kayak oke lah nggak apa. Persiapannya Mbak Mas jam berapa untuk jualan kayak gini? Persiapannya dari jam berapa? Kalau untuk pembuatannya kan kita dibuat dari malam ya kak, jadi setiap ini pulang kita langsung buat, terus habis itu ntar buat fragmentasinya kan 12 jam, jadi besok paginya kita cuma prepare di bagian barang-barang aja gitu. Iya. Sama sekalian prepare buat topping-toppingnya gimana caranya nggak ada yang tertinggal gitu aja sih kak. Karena udah sampai sini kita tinggal prepare di bagian-bagian kayak tenda kayak gitu-gitu aja sih. Omset yang paling tinggi pernah nyampe berapa? Omset ya, kalau kita ngomongin omset itu tuh kalau sekilo, kalau setengah kilo kita jadi 10, kalau setengah kilo kita jadi 2 kali dari itu. kalinya. Berarti kalau satu boxnya 10.000 jadinya berapa gitu aja sih. Lebih banyak dari modalnya kan? Iya Iya. sih. Untuk modal keseluruhan berapa Mbak Mas? Kalau untuk modal keseluruhan tuh di bagian Iya, bahan tenda, atau oke, semuanya ya. Dari sekarang ya kalau dihitung-hitung yang modal buat keluarnya itu tuh lumayan cukup sedikit tapi nggak banyak juga, hampir 3 juta sih kak, karena Sama kita ya kompor semua ya? di tenda, di kompor, di semua itu kan pasti mengeluarkan uang ya kak ya, di bagian kayak semua itu pasti butuh uang lah intinya tuh. Terus kendalanya Mbak Mas untuk jualan seperti ini apa sih sebenarnya? Kendalanya Banyak, tuh contohnya kayak misalnya cuaca hujan gitu. kita juga belum ngerasain gitu ngerasain, kan. iya. Iya. Kalau di customer juga sejauh ini kendalanya juga belum ini sih, belum kelihatan, belum ada ya. Jadi intinya masih lurus-lurus saja ya? Iya. Tapi sempat beberapa kali juga itu adonan gagal juga. Oh iya. Iya. Oh ya. Itu juga karena mungkin kesalahan nakar yang juga. menakar. Oh, takarnya beda Iya. dari biasanya. Ada yang kelebihan gitu. Ya itu di kendala awal. Kendala awal itu kan. buka. Jatuh bangunnya apa naik turunnya kayak gitu, itu ya salah satunya ya. Iya, Naik salah satu. turunnya iya salah satunya juga itu sih. Kuliah terus jualan kan pasti ada perjuangan yang harus dilalui itu kan. Iya. Ada yang cerita Banyak. yang menarik kayak gitu. Nggak bisa diceritain. Apa ya? Untuk sampai Apa ke ya? sini jualan kayak gini. Tujuannya sih cuman ya itu tadi sih, kita juga pengen punya usaha sendiri gitu. Usaha Gimana sendiri. caranya kita juga buat mengembangkan itu buat kedepannya tuh kayak gimana gitu loh. Yang intinya kayak di akal kayak gimana caranya dijalanin gitu aja sih kak. Tapi orang tua mengetahui nggak kalau jualan kayak gini? Orang tua Orang tua support. mengetahui semuanya Iya. secara kedua. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Iya. Kayak Tahu. orang tua kalau tahu Aduh. dari mahasiswa terus jualan kayak gini, teman-temannya atau orang-orang terdekatnya ada yang meremehkan ya sih? Enggak sih, sejauh ini tuh pada support semua. Malah mendukung ya? Iya, Pada support banget. kayak malah apa ya, kasih masukan gitu kan. Kalau bagusnya tuh kayak gini loh kak, kayak gini-gini gitu kan. Ya, alhamdulillah banget sih kak, teman-teman semua tuh banyak banget yang ngedukung lah intinya. Nggak ada yang sama sekali ngejatuhin tuh nggak ada. Nah, ini kan sebulan bertahan sampai sekarang ya. Kurang lebih. Ini kira-kira resep larisnya itu dari mana sih? Kalau kan pasti ada repeat order lagi, orang datang lagi. Iya. Pasti ada orang sudah punya pelanggan lah. Iya, iya. Minimal gitu kan. Nah, orang pasti balik lagi itu resep larisnya itu apa sih? Resep laris ya. Ada nggak? Kan pasti- Sebenarnya Laris itu tuh bisa kalau dilihat buat dari resep laris tuh orang tuh pasti apa ya, kayak punya keinginan lah ya. Kalau misalnya dia pengen jajan apa ya pasti dia kalau udah tahu sini enak gitu ya. Mungkin kalau dari adonan sih menurut aku sama aja deh ya, nggak ada yang beda, cuman ada something itu mungkin yang membuat mereka juga ini beda dari yang lain gitu sih, itu aja. Kalau lainnya tetap sama. Berarti kualitas ya. Kualitas di kualitasnya. ya. Dari peralihan mahasiswa ke bisnismen lah, saya bilang bisnismen, ya. itu pasti punya pengalaman. Nah, bisa nggak ngasih tips ke teman-teman di luar sana untuk memulai usaha,
entah usahanya apapun itu harus memulai dari mana. Ini berdasarkan pengalaman Mas sama Mbaknya. Oh ya. Harus mulai dari mana dulu awalnya? Iya, iya. Yang pertama tuh jangan gengsi kita sebagai anak muda. Apa ya? Ya pokoknya cari hal yang positif gitulah. Entah jualan, entah kerja apa gitu.